Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Selma selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah kelas J dan teman-teman semua yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Oke, di sini saya Argi Aril Firdaus dengan NPM 240130101046 akan mempresentasikan terkait dengan pengerjaan penugasan akuntansi keuangan menengah 2. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke soalnya terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini terdapat sebuah perusahaan yaitu Gratika Corp yang telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Di sini tertera bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2021 terdapat akun-akun yang telah tertera. Yang pertama adalah akun kas pada tahun 2021 sebesar 23.000 dan pada tahun 2022 sebesar 58.500. Selanjutnya adalah akun piutang pada tahun 2021 sebesar 10.000 dan pada tahun 2022 sebesar 12.250. Selanjutnya adalah akun persediaan pada tahun 2021 sebesar 10.000 dan pada tahun 2022 sebesar 12.000. Selanjutnya adalah investasi ekuitas, yaitu pada tahun 2021 sebesar 3.000 dan pada tahun 2022 belum diketahui. Selanjutnya adalah akun gedung dengan tahun 2021 sebesar 29.750 dan pada tahun 2022 belum diketahui. Selanjutnya adalah akun peralatan yang mana pada tahun 2021 sebesar 20.000 dan pada tahun 2022 sebesar 40.000. Selanjutnya adalah akun cipta pada tahun 2021 sebesar 5.250 dan pada tahun 2022 sebesar 5.000. Selanjutnya adalah cadangan kerugian piutang yang mana di sini pada tahun 2021 sebesar 4.500 dan pada tahun 2022 sebesar 3.000. Selanjutnya adalah akun akumulasi depresiasi peralatan pada tahun 2021 sebesar 4.500 dan pada tahun 2022 sebesar 2.000. Selanjutnya adalah akun akumulasi depresiasi gedung pada tahun 2021 sebesar 6.000 dan pada tahun 2022 belum diketahui. Selanjutnya adalah akun utang pada tahun 2021 sebesar 4.000 dan pada tahun 2022 sebesar 5.000. Selanjutnya adalah akun utang dividen pada tahun 2021 sebesar 5.000 dan pada tahun 2022 sebesar belum diketahui maksud saya. Selanjutnya adalah wesel bayar jangka pendek, yaitu yang non-trade pada tahun 2021 sebesar 4.000 dan pada tahun 2022 sebesar 3.000. Selanjutnya adalah wesel bayar jangka panjang dengan nominal pada tahun 2021 sebesar 25.000 dan nominal pada tahun 2022 sebesar 36.000. Selanjutnya adalah modal saham biasa, yaitu pada tahun 2021 sebesar 33.000 dan pada tahun 2022 sebesar 38.000. Selanjutnya adalah akun laba ditahan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 15.000 dan pada tahun 2022 sebesar 40.750. Nah, untuk data tambahan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu terdapat peralatan dengan harga perolehan $11.000 dan telah disusutkan sebesar 30% pada saat pelepasan dijual seharga $2.500. Selanjutnya nomor 2 yaitu sebesar $5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Yang ketiga adalah dividen kas yang dibayarkan sebesar $5.000 dan yang keempat adalah pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah $33.000 setelah dikurangi pajak sebesar $4.000. Selanjutnya adalah nomor 5, informasi selanjutnya yaitu investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga $1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Selanjutnya adalah informasi nomor 6, kas dan surat utang jangka panjang sebesar $16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Selanjutnya adalah nomor 7, bunga sebesar
$2.000 dan pajak penghasilan sebesar $5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Untuk instruksinya adalah gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Oke, kita langsung menuju ke Excel-nya. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan terkait dengan teknis. Oke, kita langsung saja menuju ke Excel-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat COP-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita kita cantumkan nama perusahaannya Gratika Corp dengan kita coba di sini Gratika Corp laporan arus kas ya. Laporan arus kas per 31 Desember 2022. Oke. Oke, di sini ya kita baca dulu. Nah, kita langsung masuk ke laba bersih ya. Oh ya, disclaimer dulu. Untuk sebelum kita melakukan analisis terhadap laporan arus kas Gratika Corp ini ada 3 aktivitas yang harus kita klasifikasikan ya. Yang pertama adalah aktivitas operasional, yang kedua adalah aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Oke, sebelum kita masuk ke aktivitas-aktivitas tersebut, kita akan menentukan laba bersihnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita cantumkan di sini terdapat laba ditahan ya di tahun 2022 sebesar 40.750 dan tahun 2021 sebesar 15.000. Nah, ini akan dikurangi ya teman-teman. Jadi 40.750 ini akan dikurangi 15.000. Nah, untuk apa menentukan laba bersih teman-teman? Jadi kita zoom di sini hasilnya berapa, nanti langsung kita masukkan ya. Dikurangi dengan 15.000. Oke, hasilnya adalah 25.750 ya teman-teman. Sudah tercantum di sini. 25.750. Oke. Setelah kita telah menentukan ini ya, menentukan laba bersihnya, kita langsung masuk ke aktivitas pertama yaitu aktivitas operasional. Nah, di sini kita tulis arus kas untuk aktivitas operasional. Nah, di sini ya teman-teman, kita buat dulu biar rapi ya. Kita zoom ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan menganalisis terlebih dahulu di sini ya. Nah, oke di sini kita lihat dulu. Saya akan memulai dari depresiasi peralatan terlebih dahulu ya. Depresiasi peralatan. Nah, untuk depresiasi peralatan kita baca di sini ya teman-teman. Ada informasi peralatan dengan harga $11.000 telah disusun 30% dan pada saat pelepasan dijual seharga $2.500 ya. Oke, di sini 11.000 di 30% kan dulu ya teman-teman. Oke, kita 30% kan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita kali ya. Untuk menemukan berapa penyusutannya. 3.300. Nah, 3.300 ini nantinya akan dikurangi dengan harga pelepasan yaitu sebesar $2.500 ya. Dikurangi 2.500 ya di sini ya. Kita coba hasilnya berapa.
kita kurangi ya. Hasilnya adalah 800. Oke, di sini kita tulis untuk depresiasi peralatan sebesar 800 ya, teman-teman. Oke, isi 800 ya. Oke, sudah ketemu nih. Kita hapus dulu ini. Kita hapus ya, biar tidak memenuhi. Oke, kita analisis lagi di soal. Selanjutnya kita akan yang mudah-mudah terlebih dahulu ya, teman-teman, yang simpel-simpel. Nah, ini ada amortisasi hak cipta atau pengakuan hak cipta ya. Di sini pada tahun 2021 diketahui sebesar 5.250 dan pada tahun 2022 sebesar 5.000 ya. Langsung saja kita tulis di sini amortisasi hak cipta. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu selisih dari tahun 2021 dikurangi pada nominal tahun 2022, teman-teman. Jadi langsung saja 250 ya, karena perhitungannya simpel. Oke, kita analisis lagi di soal. Saya menemukan di sini mungkin kita bisa ke rugi penjualan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini rugi penjualan ya. Kita hitung terlebih dahulu, kita masuk ke Excel. Kita catat di sini rugi penjualan. Rugi penjualan peralatan. Oke. Oke, kita analisis terlebih dahulu di soal ya. Oke. Di sini dia melepas seharga 2.500 ya peralatannya. Nah, kita juga kaitkan dengan neraca yang di atas, teman-teman. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, 11.000 ya harga perolehannya. Nah, itu akan dikurangi dengan depresiasinya tadi, 3.300. Jadi menghasilkan dikurangi 3.300 ya. 7.700 ini sebagai nilai buku, teman-teman. Nilai buku. Nah, ya ini ya. Nah, terus ini belum selesai. Ada informasi tambahan, yaitu pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Nah, berarti kita menerima kas ya. Kasnya 2.500. Jadi dia tuh cuma menjual harga 2.500, teman-teman. Nah, makanya ini rugi ya di sini. Nilai bukunya harusnya 7.700. Nah, kita catat dulu ruginya berapa nih. Nah, untuk kerugiannya yaitu sebesar 5.200 kita masukkan ke akun rugi penjualan peralatan. Nah, sudah ya. Nah, kita analisis ulang. Analisis lagi untuk akun selanjutnya. Oke, di sini kita coba lihat dulu, terdapat keuntungan klaim asuransi gudang ya. Kita coba hitung di sini ya. Coba kita masukkan dulu. Klaim asuransi gudang. Nah, oke, coba ya. Oke, kita coba di sini klaimnya sebesar 33.000 ya, teman-teman. 33.000 dan untuk harga perolehannya tadi kan berapa ya? Harga perolehannya tadi di neraca 29.750 ya. 29.750. Oke. Nah, terus untuk depresiasinya ya. Depresiasinya di sini gedung sebesar 6.000 ya di tahun 2021. 6.000 depresiasi gedung ya. Nah, ini kita olah, teman-teman, sampai menemukan nilai buku. Nah, jadi tadi kan udah kita olah nih. Jadi kita kurangin dulu 33.000. Kita coba kurangin ya. Kita coba-coba lah ya. Dikurangin dengan 6.000 nih. Berapa? 27.000 ya. Oke.
Atau gini ya, atau sebentar, saya nggak lupa teman-teman. 29.000 kita kurangin dengan ini coba. 23.000 ya. Jadi di sini untuk perhitungannya teman-teman, 33.000 kan atas klaim asuransi diterimanya ya. Tapi kita hanya menghitung yang ini saja. Nilai dari gedungnya sebesar 29.750 ini akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung di sini. Maksud saya depresiasi ya. Nah, sebesar 23.750 ya. 23.750 sudah saya hitung. Nah, ini tuh sebagai nilai buku gedung. Nilai bukunya. Nah, oke. Terus di sini kan tertera ya, ada keuntungan sebelum pajak. Yaitu dengan mengurangi 23.750 ini dengan 33.000. Maksud saya dengan 9.250. Kita cari di sini sebelum pajak keuntungan. Pajak ya, kita coba ya di sini ya. Gini kan dulu. 9.250. Oke, ini dari mana? 250. Ini dari soal ya. Jadi kita 9.250 itu 29.750 ini ya. Kemudian kita kurangi dengan nilai buku ini, kita kurangi dengan ini. Kita coba ya di sini menghasilkan, kita kurangin ya teman-teman, 14.500. Nah, kemudian maksud saya di sini ternyata terdapat kesalahan teman-teman ya. Jadi nilai bukunya 23.750. Nah, untuk keuntungan pajaknya itu dia bukan dikurangin dengan nilai buku. Nah, jadi di sini saya revisi ya. Keuntungan sebelum pajaknya 9.250 dengan, nah kita cari sebelum pajak ya. Berarti kita cari pajaknya teman-teman. Di sini pajaknya tertera 4.000 ya, sebesar 4.000 ya. Nah, kita cari pajak dibayar 4.000 ya teman-teman. Oke, kita ketemu berapa nih? Nah, 5.250. Nah, ini tuh sebagai keuntungan klaim asuransi gudangnya teman-teman. Jadi 5.250 ini didapat dari keuntungan sebelum pajak dikurangin pajak dibayar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan dan analisis selanjutnya. Nah, oke, kita coba analisis dulu. Kita coba ya dilihat dulu dari derajatnya teman-teman. Nah, kita coba ke investasi ekuitas terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di sini pada neraca diketahui pada tahun 2021 nominalnya 3.000 ya teman-teman. Oke, kita catat dulu di sini. Keuntungan atau penjualan aja. Keuntungan deh, karena kita untung ya. Penjualan investasi ekuitas. Oke ya. Nah, di sini kan diketahui ya teman-teman ya, pada nominal di neracanya itu di tahun 2021 sebesar 3.000. Kita kaitkan dengan informasi tambahan pada nomor 5, di mana investasi ekuitas dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Berarti dia mengalami keuntungan karena biaya perolehannya di sini 3.000 tahun 2021. Berarti 3.000 ditambah 1.500 sama berarti 3.000 dikurangi 1.500 ya.
keuntungannya karena dia dapat untung 1.500. Sorry, maksud saya seperti itu ya. Jadi kita kurangi langsung saja 3.000 dikurangi 1.500, 3.000 dari informasi di neraca ini teman-teman. Nah, untuk 1.500-nya kita ambil dari informasi tambahan. Nah, di nomor 5 informasi tambahannya ya. Oke, seperti itu langsung 1.500 ya. Oke, lanjut kita analisis lagi. Kita cari yang mudah-mudah dulu. Kita cari coba di piutang usaha nih. Nah, piutang usaha ini kan pada nominal tahun 2021 sebesar 10.000 dan nominal 2022 sebesar 12.250. Terdapat kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 12.250 dikurangi 10.000 langsung saja ya, sebesar 2.250 ya. Ini sebagai piutang, kenaikan piutang ya, kenaikan piutang usaha. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi analisis berikutnya. Saya ingin ke penurunan ke cadangan kerugian piutang ya. Coba kita analisis nih. Kan sama-sama piutang ya. Kita analisis. Nah, di sini pada tahun 2021 sebesar 4.500 dolar nih nominalnya. Dan pada tahun 2022 sebesar 3.000 dolar. Jadi terdapat penurunan ya. Sebesar 1.500 dari 4.500 dikurangi 3.000. Berarti di sini kita catat penurunan. Penurunan cadangan kerugian piutang. Ya. 1.500 ya teman-teman. Nah, diambil dari sini tadi ya. 4.500 dikurangi 3.000. Oke. Selanjutnya kita analisis lagi. Coba di bagian persediaan ya. Di sini nominal pada tahun 2021 sebesar 10.000 dan tahun 2022 sebesar 12.000. Berarti terdapat kenaikan ya di sini, kenaikan persediaan ya. Kita catat saja. Persediaan. Oke. Sebesar berapa selisihnya? Seperti yang tadi. Langsung saja kita kurangi. 12.000 kurangi 10.000 berarti 2.000 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya next kita cari lagi di akun utang ya mungkin ya. Nah, utang usaha. Karena kalau utang dividen nanti masuknya bukan di aktivitas operasional ya. Oke, utang dividen di sini tahun 2021 nominalnya sebesar 4.000 dolar ya. Di tahun 2022 sebesar 5.000. Jadi terdapat kenaikan sebesar 1.000 diambil dari 5.000 dikurangi 4.000 berarti 1.000. Berarti di sini utang usaha sebesar Rp1.000. Oke, kita coba cari lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Kita coba cari. Mungkin ada yang ngaruh di hasil akhir. Oke, di sini. Oke, saya rasa tidak ada ya. Jika tidak ada, langsung kita total ya teman-teman. Sini total arus kas aktivitas operasi. Nah, di sini sebelum kita menotal ya, mentotalkan semua, kita harus tahu mana yang bersifat menambah dan mengurang ya. Depresiasi peralatan nih kita mulai dari atas. Dia sebagai penambah karena hanya sebagai pelaporan saja. 800 ya. Amortisasi hak cipta juga demikian. Berarti kita tambah ya. 800 ditambah 250. Kemudian rugi penjualan peralatan sebesar 5.200. Kita langsung aja di sini ya berarti ya teman-teman. 800 ditambah 250. Kemudian rugi penjualan peralatan ini tidak masuk untuk pengurangan ya, karena dia hanya sebagai pelaporan aja menurut saya. Jadi
sebagai penambah. Kemudian klaim asuransi gudang, dia mengurangi laba ya menurut saya. Jadi kita kurangi sebagai pengurang ya. Kemudian ada keuntungan penjualan investasi ekuitas sebagai pengurang juga karena investasi ya di sini. Kemudian ada kenaikan piutang usaha ya, di mana itu perusahaan pasti mengalami sebuah kenaikan ya. Jadi sebagai pengurang. Selanjutnya ada penurunan cadangan piutang. Di sini penurunan cadangan kerugian piutang berarti perusahaan mengalami rugi ya, karena dia nilainya dari tahun sebelumnya lebih besar daripada tahun setelahnya ya sebagai pengurang. Kemudian ada kenaikan persediaan yang dimana harga persediaan semakin naik ya, jadi perusahaan mengeluarkan kas yang lebih banyak harusnya. Dan yang terakhir kenaikan utang usaha di sini tidak berpengaruh karena dia hanya sebagai laporan saja menurut saya ya. Oke. Kita coba ya, semua benar hasilnya. Oke, negatif 5.250 teman-teman. Nah, ini akan kita pindah ke sini teman-teman. Jadi kita pindah ke sini. Nah, sebagai pengurang laba bersih. Setelah ini langsung kita tulis di sini arus kas bersih dari aktivitas operasional. Nah, kita tulis saja di sini ya. Nah, kita kurangi. Kita tulis di sini. Oke. Ini ya. Kita langsung kurangi ya, karena di sini negatif hasilnya teman-teman. Kita kurangi. Ini dengan ini ya. 2.250. Nah, sebesar 20.500 teman-teman. Oke, 20.500 ya. Kita coba setelah aktivitas operasional telah selesai teman-teman, kita beralih ke, kita buat dulu ya biar nggak bingung nantinya. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas investasi. Kita catat dulu. Bukan untuk ya, sorry teman-teman. Dari aktivitas investasi. Ini juga salah ya teman-teman, saya revisi dulu. Oke, di sini kita bold. Nah, sama kayak yang sebelumnya, kita analisis terlebih dahulu teman-teman untuk aktivitas investasi ini ya. Oke, di sini coba kita lihat. Ini neraca maupun di informasi tambahan ya. Di sini terdapat penjualan ya sebesar 2.500. Bisa kita masukkan ke sini ya, penjualan peralatan sebesar 2.500 teman-teman ya. Karena di situ dia investasi ya masuknya karena dia menjual. Kemudian kita analisis lagi terkait dengan neraca dan informasi tambahan. Di sini kita coba lihat dulu ya. Nah, kita coba hitung klaim asuransi ya. Kita tulis dulu klaim asuransi gedung. Di sini kita menerima informasi ya. Maaf, ada gangguan. Di sini nilai klaim asuransinya 33.000 setelah dikurangi pajak ya. Nah, tapi di sini belum dikurangi pajak sebesar 4.000. Berarti kita kurangi terlebih dahulu di sini 33.000 dan 4.000 ya. Kita kurangi ya. Berarti sebesar 29 untuk nilai klaim asuransi gedungnya karena dikurangi setelah pajak ya. Kemudian kita coba lagi analisis ya. Investasi. Di sini terdapat
investasi ekuitas penjualan ya di sini ya. Nah, di sini coba kita lihat. Investasi ekuitas keterangannya 3.000 di sini untuk tahun 2021 dan dia menjual pada bukan ada tanggalnya, tidak ada tanggalnya. Pada informasi nomor 5 dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehan. Berarti di atas 1.500 dari 3.000, 4.500 berarti ya, karena 3.000 ditambah 1.500 ya. Kita catat di sini sebagai penjualan investasi ekuitas ya. Sebesar 4.500. Nah, oke di sini sudah ya. Saya rasa selanjutnya kita coba lagi di soal apa yang masih tertinggal ya. Nah, di sini kita coba lihat. Sorry. Coba kita lihat teman-temannya di sini ya. Terdapat pembelian peralatan ya di sini. Kalau dilihat terdapat selisih 20.000 teman-teman. Dari saldo neraca saldo yang terdapat di tahun 2021 dan 2022. Nah, itu perusahaan membeli peralatan itu. Jadi dia membeli 2 kali peralatannya ya. Sini kita catat pembelian peralatan. Nah, di sini dalam keterangannya itu terdapat juga 16.000 ya, secara wesel jangka panjang, jadi secara wesel ya, jadi tidak kas. Nah, kita yang catat itu yang secara kas, yaitu 31.000 ya, 16 ditambah 15 31.000. Nah, 16-nya itu dari wesel. Nah, kita mencatat 15.000-nya. Karena yang kita catat yang secara kas aja, teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita coba lagi di analisis ya. Oke, di sini kita coba lihat ya. Di analisis apa yang masih ada yang tertinggal. Kita coba lihat soalnya ya. Oke ya, saya rasa tidak ada. Jadi langsung kita operasikan aja ya, seperti yang tadi sebelumnya, yaitu aktivitas operasional. Di aktivitas investasi juga sama. Investasi di sini ya. Oke. Nah, di sini juga sama kayak yang tadi, kita harus klasifikasikan mana yang sebagai pengurang dan penambah. Kita coba di sini langsung saja kita rumus. Penjualan peralatan di sini mendapatkan uang ya, berarti menambah. Terus klaim asuransi juga menambah karena mendapatkan ganti rugi. Penjualan juga menambah. Dan pembelian ini mengurang karena dia mengeluarkan kas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berarti untuk total arus kas ya sebesar 21.000 ya. Belum bersih karena kita belum menambah dengan arus kas sebelumnya yang dari aktivitas operasional. Nah, kita tambah dulu. Ini kita tambah dengan 21 ya di sini. Nah, sebesar 41.500 ya di sini. Oke, ini untuk dua aktivitas. Nah, coba lihat di sini. Nah, di sini pada tahun 2021 terdapat pembayaran dividen ya. Nah,
ada utang dividen nih sebesar 5.000 di neraca 2021. Nah, di informasi tambahan sebesar 5.000 dividen telah dibayarkan. Jadi kita masukkan di sini ya sebagai pembayaran dividen secara tunai. Nah, ini 5.000 teman-teman. Karena sudah dibayar ya. Sebelumnya kan masih utang. Akan tetapi di informasi nomor 3 ini sudah dibayarkan ya. 5.000. Oke, kita analisis lagi nih. Di neraca maupun informasinya. Nah, terdapat wesel bayar jangka pendek di sini teman-teman. Yang terdapat selisih di tahun 2021 sebesar 4.000, tahun 2022 sebesar 3.000. Terdapat selisih 1.000, berarti perusahaan telah membayarkan sebesar Rp1.000. Maksud saya, $1.000 kepada pihak yang bersangkutan. Karena wesel bayarnya telah berkurang ya, dari 4.000 menjadi 3.000. Berarti pembayaran wesel bayar di sini ya, kita tulis. Pembayaran wesel bayar. Oke. Wesel bayar jangka pendek ya, harus lengkap keterangannya. Di sini soalnya wesel bayar jangka pendek. Oke, sebesar 1.000 ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Nah, di sini kita coba lagi apakah ada yang tertinggal. Lihat dulu ya. Oke, saya rasa udah tidak ada ya teman-teman. Kita coba buktikan dengan menotal ini ya. Total arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, oke, kita total ya di sini ya. Nah, di sini kan karena kita mengeluarkan uang ya dengan cara membayar dividen dan juga membayar wesel jangka pendek, berarti perusahaan mengeluarkan uang ya. Jadi kita ini sebagai pengurang dua-duanya ini. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar kepentingan tersebut. Jadi kita tambah ini ya. Tapi sebagai pengurang nantinya. Nah, 6.000 ya. Nah, 6.000 ini sebagai pengurang dari 41.500 karena perusahaan di sini melakukan pembayaran ya, pembayaran dividen dan juga pembayaran hasil bayar jangka pendek. Sorry, maksud saya jangka pendek ya. Oke, jadi kita langsung saja ya tanpa berlama-lama. Kita tulis. Nah, seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita kasih ini dulu ya, biar rapi. Nah, kita kurangi teman-teman. Dari ini 41.500 hasil dari penjumlahan aktivitas operasional dan investasi kita kurangi dengan hasil total arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, bentuknya 35.500 ya teman-teman. Ini untuk total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ya. Oke. Sekarang kita coba buktikan ya apakah benar. Kita lihat di soal kas tanggal 1 Januari 2022 sebesar 23.000 ya. Nah, ini kita coba tulis di sini sebesar 23.000 teman-teman. Dengan perubahan. Nah, untuk cara membuktikannya yaitu seperti ini teman-teman. Jadi, apabila kas awal tahun yang terdapat di 1 Januari 2022 itu sama jika ditambah dengan perubahan arus kas bersih yang sudah kita akumulasikan tadi, yaitu ini sebesar 35.500 yang sudah kita olah tadi, apabila dijumlah dengan kas awal tahun 2022, hasilnya menghasilkan kas ini teman-teman, 58.500 ini. Jadi mari kita buktikan ya, sebagai kenaikan bersih kas. Di sini coba kita kenaikan bersih kas dari aktivitas. Tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya teman-teman.
Besar ini sih kita catat ya. Kita coba buktikan. Dan ini kas finalnya. Kas 31 Desember 2022. Oke. Kita kasih ini ya. Nah, kita buktikan, kita semoga benar ya. Kita tambah ya. Terusnya sama. Oke, ya benar sekali. Di sini 58.500 sama ya teman-teman. Seperti di neraca, kita cocokkan dulu. Ya 58,5 ya, sama ya. Ini 58,5. Oke. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita laporkan juga teman-teman untuk terkait dengan laporan arus kas ini. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya aktivitas investasi dan pendanaan yang non kas. Jadi yang tidak melibatkan kas ya. Coba kita analisis dulu mana yang tidak termasuk ya. Kita lihat coba di sini. Oh ya ini, ada kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Jadi tidak dia menggunakan surat utang jangka panjang ya dengan menerbitkan wesel bayar jangka panjang sebesar 16.000. Kita catat di sini teman-teman ya, aktivitas investasi dan pendanaan non kas. Betul di sini ya. Oke. Kita buat. Di sini perusahaan melakukan pembelian peralatan dengan wesel bayar jangka panjang. Ya, di sini ya. Kita rapikan. Oke, sebesar 16.000 tadi ya. Sudah diketahui. Nah, 16.000 dari sini ya. Oke, selanjutnya adalah kita coba cek lagi di sini. Nah, ini ada penerbitan saham ya, yaitu 5.000 dari utang jangka panjang dengan menerbitkan saham biasa. Berarti di sini penerbitan saham biasa dari utang jangka panjang. Jadi perusahaan membayar menggunakan penerbitan saham ya. Sebesar berapa? 5.000 di sini. Oke. Kita coba analisis lagi ya. Terus di sini terdapat bunga ya, pembayaran bunga sebesar 2.000 dan juga pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan ya. Setelah dibayarkan oleh perusahaan. Berarti di sini kita mencatat pembayaran bunga. Bunga sebesar 2.000 ya. Dan juga pembayaran pajak penghasilan atau PPH sebesar 5.000. Oke. Ini ya teman-teman. Oke, 5.000 ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk laporan arus kas dari Gratica Corp seperti ini ya teman-teman. Sudah saya hitung. Nah, seperti ini. Coba kita kasih ini dulu ya. Kita bersihkan ini dulu. Oke. Kita coba rapikan ya teman-teman. Biar rapi. Kenapa kok gini nih? Salah ya. Rapikan dulu teman-teman ya. Oke, kita kirikan.
juga. Oke, kita coba rapikan dulu teman-teman ya. Juga ya. Oke, kemudian kita bentar teman-teman, kita mau merapikan ini dulu. Oke, kita seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, taruh di ini supaya rapi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lampu seperti ini ya. Nah, untuk arus kas ya ini. Jadi sudah bertemu. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, kita lihat di bawah. Oke, kita baca terlebih dahulu teman-teman. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan juga koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Untuk soal yang pertama, dari nomor 2 adalah, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar 6.500.000 euro dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 5.500.000 ya. Di sini terdapat selisih teman-teman ya. Jadi kita harus membenarkan di sini yang karena masih terdapat komisi yang harus dibayar pada akhir masing-masing tahun dari masing-masing 2 tahun terakhir ini ya. Oke, kita tulis dulu nomor 2 ya. Ini nomor 1. Oke. Kita coba tulis dulu ya apa yang diketahui di sini. 31 Desember 2021 sebesar 6.500.000 di sini. Untuk 31 Desember tahun 2022 sebesar 5.500.000. Nah, oke, kita coba ya cara mengerjakannya ya. Nah, di sini kan sudah diketahui nih. Nah, terdapat kenaikan akrual ya. Dari tahun 2021 ke 2022, yaitu sebesar selisihnya, yaitu kita kurangi ya. 6.500.000 kita kurangi dengan 5.500.000. Ini kenapa kok seperti ini ya? Ini tadi kan harus ya langsung saja lah kita kurangi ya, karena perhitungannya juga nggak terlalu ribet. Nah, terdapat kenaikan akrual ya. Untuk cara menghitungnya ya, nah 5.500.000 ini dikurangi 6.500.000 karena kita menghitung yang tahun 2022 terlebih dahulu. Jadi kita tulis saja di sini ya teman-teman. 5.500.000 kita kurangi, kurang nolnya. Kita kurangi dengan 6.500.000. Nah, sama dengan 1 juta di sini ya. Tapi secara ini negatif ya teman-teman ya. Karena dia 5 juta dikurangi 6 juta ya. 5 juta sekian dikurangi 6 juta sekian ya. Jadi menghasilkan negatif ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa melihat instruksinya, mungkin disuruh untuk membuat jurnal ya. Karena di sini ada keterangan proses penyesuaian. Kita coba buat jurnalnya. Jurnal penyesuaian. Oke, kita coba buat ya. Di sini udah diketahui kan sebesar 1 juta. Berarti utang ya, karena dia masih harus membayar di sini ya, yang masih harus dibayar, ada keterangannya ya. Utang komisi penjualan sebesar
1 juta rupiah, 1 juta euro, sorry maksud saya, pada beban komisi penjualan. Oke. Ini kenapa kok gini ya? Oke, kita coba catat lagi ya. Nggak bisa ini. Kita tulis di sini ya. Nggak bisa ya. Sebentar. Ada yang salah ya ini sepertinya. Nah, ini bisa. Nah, ini. Coba ya kita tulis di sini. Nggak bisa ya teman-teman. Coba. Kita pindah ya teman-teman ke sini. Aduh, nggak bisa ya. Jadi di sini tuh 1 juta ya teman-teman. Kita coba di sebelahnya aja ya. Kita copy. Salah di sini. Oke. Sorry kok ini sih. Nah, coba kita pindah ke sini ya. Nah, terus ini kita hapus. Nah, untuk penyesuaiannya sebesar 1 juta ya di sini. Dia sudah kita ketahui tadi. Oke, dan juga beban komisinya juga sama 1 juta. Oke. Kenapa lagi ya? Sebentar ya. Coba kita hapus ini ya teman-teman ya. Kita hapus dulu ini. Kita coba cari di sini ya 1 juta. Masih error ya. Kita hapus itu. Nah, 1 juta ya teman-teman ya. Pokoknya di sini 1 juta teman-teman. Kita catat di sini 1 juta ya. 1 juta. Oke. 1 juta ya pokoknya di sini 1 juta untuk jurnalnya. Ya. Seperti ini ya teman-teman ya jurnalnya ya. Bakal saya rapikan. Sini oke, seperti ini. Oke, kita selesai. Ini ya teman-teman ya. Oke. Lanjut kita ke soal yang kedua. Yaitu dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember yang salah. Nah, di sini ada keterangan ya 31 Desember 2020 understate sebesar 26 juta euro. Tanggal 31 Desember tahun 2021 juga mengalami understate sebesar 29 juta dan tanggal yang sama di tahun 2022 mengalami overstate sebesar 16.700 ya. Oke, kita coba kerjakan ini ya. Nomor 2 ini yang satunya lagi. Kita pindah ke sini ya. Yang nomor 2, yang nomor 1. Sini yang nomor 2. Oke.
Kita coba ya. Kesalahannya tadi ada ini ya, understate. Nah, kita coba koreksi dulu. Jadi Desember tahun 2020 itu mengalami overstate ya, sorry. Dengan ya, sebesar 26 juta di sini. Oke. Nah, seperti ini ternyata. Nah, sepertinya teman-teman tadi cara rapikan. Oke. Dan untuk di tahun berikutnya catat 31 Desember mengalami atas 29 juta ya. Kemudian di tahun 2022 overstate sebesar 16.700.000. Nah, untuk keduanya ini understate ya. Kita coba beri keterangan. Ini mengalami understate keduanya. Nah, yang ini overstate ya teman-teman. Oke. Overstate ya. Nah, oke, karena sudah kita mencatat yang diketahui ya. Jadi untuk dampaknya itu yang kesalahan pada tahun 2020 dan 2021 ini sebagai penambah yang akan dikurangi oleh periode berjalan, yaitu pada tahun kesalahan pada tahun 2022. Berarti kita akan mengurangi antara, untuk rumusnya seperti ini ya teman-teman. 26 juta ditambah 29 juta seperti ini, terus kurung, kemudian akan dikurangi dengan 16.700.000 sebagai periode tahun berjalan. Jumlahnya kita hitung di sini 26, kita pakai ribuan aja ya biar cepat. Terus 29 dan 16.700, kita pakai ribuan aja ya. Kita hitung ya. Kita hitung ini ditambah dengan ini dikurangin ini ya. Hasilnya adalah 38.300. Oke, di sini berarti kita catat 38.300 ya teman-teman. 38 juta maksud saya dalam konteks juta. Oke, kita hapus dulu biar rapi. Oke. Nah, sekarang kita membuat jurnalnya ya. Kita analisis dulu di sini. Nah, koreksi ya teman-teman ya. Dan juga terdapat laba yang ditahan karena terdapat kesalahan di sini, maka untuk jurnal penyesuaiannya kita catat di sini sebagai laba ditahan pada persediaan, karena tadi menyangkut persediaan ya. Kita cek dulu ya persediaan ya, pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan menjadi tidak benar. Oke.
Sebesar berapa teman-teman? Yaitu 38.300.000. Oke. Ini juga sama. Oke. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Di sini kita sertakan. Oke. 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 Jadi ya teman ya. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini untuk jurnalnya nomor 2, soal kedua dari nomor 2. Kemudian kita masuk ke nomor 3 ya. Nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode atas peralatan, metode pensusutan ya, dari metode saldo menurun ganda, double declining balance, menjadi metode garis lurus, yaitu straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta euro, teman-teman. Nah, di sini, ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaatnya 10 tahun, tapi tidak memiliki nilai residual. Jadi tidak diketahui ya nilai residualnya. Beban pensusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta euro. Caki telah mencatat beban pensusutan tahun 2022 sebesar 12 juta 800 euro dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Oke, kita coba bedah ya. Ini nomor 3, teman-teman. Oke, di sini kita akan menulis perubahan metode penyusutan. Oke, data diketahui. Di sini terdapat harga perolehan ya sebesar 100 juta. Harga perolehan 100 juta. Kemudian terdapat apa lagi? Kita coba lihat. Nilai residunya kita asumsikan di sini 10 juta ya, karena 10 tahun ya di sini. Nilai residu 10 juta. Karena sebenarnya masih belum diketahui ya teman-teman. Kemudian ada nilai buku. Tadi ada nilai bukunya ya, karena kita belum diketahui di sini ya. Nah, nilai bukunya sebelum tahun 2022 berakhir yaitu 36 juta teman-teman. Jadi di sini nilai bukunya 36 juta ya sebelum tahun 2022, sebelum akhir tahun 2022 ya di sini. Nah, untuk rumus penyusutan metode garis lurus kita menggunakan rumus untuk harga perolehannya 100 juta dikurangi oleh nilai residu asumsinya, kemudian kita bagi 10 dari mana, yaitu masa manfaatnya teman-teman. Jadi kita kurung ya, ini harus kita kurung. Kita buka kurung dan tutup kurung ya di sini. Oke, dan dibagi 10, yaitu 10 dari masa manfaat ya. Nah, saja kita hitung ya. 100.000, kita pakai ribuan dulu, dan 10.000. Kita kurangi ya. Langsung saja 90 ya. 90.000 dibagi 10 ya. Coba nggak bisa ya ternyata. Kita sum jauh-jauh aja dari awal berarti ya. Dikurangi. Terus dibagi 10. Nah, bertemunya 99.000 dalam ribuan, akan tapi dalam juta. Berarti kita bertemunya, salah. Jadi kita harus memisahkan dulu ya teman-teman. Ini dikurangin ini, kita tutup kurung, kita bagi 10, sorry.
Nah, bertemunya 9 juta per tahun ya, teman-teman. Saja kita tulis 9 juta di sini. Oke, 9 juta ini per tahun ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu telah menemukan dari pengusutan metode garis lurusnya, kita mengolah ke, kita lihat soal dulu, yaitu penyusutan yang telah dicatat ya. Jadi kita mengurangi dari penyusutan yang telah dicatat tadi ya, itu sebesar 12 juta tadi ya. Di sini 12 juta 800. Penyusutan tahun 2022 kita kurangi. 2022 ini kan sebesar 12 juta ya, ini kita lihat tadi 12 juta sekian. Oke, kita kurangi dengan 9 juta ini tadi untuk rumusnya, karena dia merubah kan ya. Seharusnya kan 9 juta, akan tetapi ini 12 juta 800. Jadi kita kurangi saja langsung ya. 12 juta 800 kita kurangi dengan 9 juta, teman-teman. Hasilnya udah terlihat ya. Perhitungannya simple. 3 juta 800. Oke. Kita membuat jurnalnya ya. Hapus dulu. Jurnalnya di sini. Oke, jurnalnya adalah akumulasi penyusutan ya. Penyusutan pada beban penyusutan. Oke. Kita masukkan ya. Aduh. Nah, sebesar 3.800 tadi, teman-teman. Langsung saja. Juga 3.800. Oke, kita rapikan sedikit. Oke. Siap ya, teman-teman di sini. Oke, kita coba di sini ya, udah rapi. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 3 ya. Selanjutnya kita berlanjut ke nomor 4. Nomor terakhir, kita lihat. Sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian, yaitu percentage of completion basis untuk tujuan pemulihan biaya. Oke. Jadi untuk langkah-langkahnya, maksud saya untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Nah, berikut ada informasinya, yaitu prior to 2022 sebesar 150 juta untuk percentage of completion-nya, dan untuk cost recovery-nya sebesar 105 juta euro. Selanjutnya untuk pada tahun 2022, percentage of completion-nya 60 juta euro, dan cost recovery-nya 20 juta euro. Instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022. Sehingga dapat pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dapat pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan. Oke, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Dari kontrak konstruksi di sini. Jangka panjang. Oke, langsung kita buat tabelnya di sini ya. Ada tahun. Oh, jangan di sini ya. Sini aja coba kita buat ya. Tahun. Kemudian ada biaya penyelesaian. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Penyelesaian. Biaya penyelesaian. Oh, persentase penyelesaian. Sorry, maksud saya. Persentase. Oke, kemudian ada, sebentar. Kita rapikan. Ada
Biaya pemulihan. Oke. Dan kemudian ada apa ini? Selisih ya. Kemudian ada tarif pajak 40%. Sini langsung kita tulis aja tuh. Oke, dan juga penghasilan setelah pajak. Oke. Ini ya. Oke, kita masukkan teman-teman. Tahunnya prior. Bisa diketahui. Prior 2022. Saya sedikit biar bagus. Di sini diketahui sebesar 150 juta ya. Dan biaya pemulihannya sebesar 60 juta. Oke. Oke. Nah, selisihnya itu kita kurangi teman-teman. Jadi ini kita kurangi dengan ini ya. Langsung ketemu. Nah, selisihnya adalah 90 juta ya di sini. Sorry. Di sini 150 dan 105. Salah teman-teman di sini. Maaf. Tidak teliti ya. Nah, untuk tarif pajaknya adalah 40% dari selisihnya ya teman-teman. Langsung saja kita sum di sini. Tarif pajaknya di sini 45 juta, kita kali dengan 40% langsung ya. Semoga bisa di sini. Nah, ketemunya 118 juta, sorry, saya 18 juta ini. Nah, penghasilannya adalah selisih dari 45 dan 18 ini teman-teman. Nah, ya. 45 dan 18 ini adalah merupakan untuk setelah dikuranginya menghasilkan penghasilan setelah pajak. Jadi kita sum aja di sini, kita kurangi ya teman-teman ya. Ini dikurangi ini. Menghasilkan tambah setelah pajak 27 juta. Terus ini untuk 2022-nya proses penyelesaiannya 60 juta. Kita rapikan dulu ya. 60 juta ya. Dan biaya pemulihannya 20 juta. Oke. Selisih kita kurangi dulu. Ini kita kurangi dengan ini ya. 40 juta ya. Nah, selisih. Terus tarif pajaknya kita seperti yang tadi ya. Langsung kita sum 40 juta, kita kalikan dengan 40%. Nah, bertemu 16 juta. Kemudian kita kurangi ya. Seperti yang tadi. Selisih kita kurangi dengan tarif pajak. 24 juta. Oke, sekarang kita buat jurnalnya. Untuk jurnalnya yaitu jurnal penyesuaiannya. Konstruksi ya teman-teman. Konstruksi dalam proses pada kewajiban pajak tangguhan pada laba ditahan. Oke, kita rapikan dulu. Nah, sebesar berapa? Kita ambil dari sini, teman-teman. Oke, kita sesuaikan dulu ya ini. Nah, konstruksinya kita ambil dari sini. 45 juta ini ya. Oke. Kemudian untuk kewajiban pajaknya kita ambil dari sini. 18 juta. Gampang ya. Sepertinya. Dan untuk
laba ditanya 27 juta, yaitu selisihnya ya teman-teman. Oke, seperti ini ya kurang lebih untuk nomor yang terakhir. Kita tabel dulu ya, biar bagus. Di tabel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup sekian terkait dengan pemaparan saya, materi arus kas dan lainnya ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, kita close.